Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah farmakologi. Berikut adalah tugas video kami terkait farmakokinetika dan farmakodinamika untuk obat metilprednisolon dalam rute pemberian intravena. Berikut adalah anggota kelompok kami. Metilprednisolon merupakan obat golongan kortikosteroid sintesis dengan aktivitas glukokortikoid yang kuat dan bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan. Metilprednisolon tersedia dengan beberapa rute pemberian, yaitu termasuk oral, tablet, dan kaplet dengan dosis 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Indikasi dari metilprednisolon yaitu gangguan alergi, gangguan reumatik, gangguan endokrin, gangguan pernapasan, gangguan kulit, dan gangguan mata. Pemberian obat intravena atau IV adalah metode yang digunakan untuk memasukkan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena menggunakan jarum atau kateter khusus. Dengan cara ini, obat dapat segera beredar ke dalam sistem tubuh tanpa harus melalui proses absorpsi di saluran pencernaan atau jaringan lain. Ada dua cara utama dalam pemberian IV, yaitu suntikan intravena yang memberikan obat secara langsung dan cepat, serta infus intravena yang memberikan obat secara perlahan dan terkontrol menggunakan alat infus tetes. Metode ini sangat berguna dalam situasi medis yang memerlukan respons cepat, seperti serangan jantung atau stroke, serta pada pasien yang tidak dapat menelan obat karena penurunan kesadaran atau sumbatan saluran cerna. Pemberian obat lewat intravena menghindari proses absorpsi di saluran cerna dan first pass metabolism di hati, sehingga bioavailabilitas obat menjadi 100% dan efeknya muncul lebih cepat. Selain itu, metode ini memungkinkan pemberian dosis besar dan obat yang tidak stabil, serta memudahkan pengobatan jangka panjang dengan penggunaan kateter vena sentral. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, obat metilprednisolon akan diberikan dengan rute pemberian melalui intravena. Selanjutnya saya akan membahas perjalanan obat di dalam tubuh sehingga nantinya diekspresikan. Perjalanan obat di dalam tubuh akan melalui proses yang dinamakan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dalam farmakokinetik, absorpsi adalah proses di mana obat berpindah dari tempat pemberiannya ke dalam aliran darah. Namun, dengan pemberian intravena, obat yang disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena, sehingga proses absorpsi tidak diperlukan, dan bioavailabilitas obat mencapai 100% secara langsung. Setelah injeksi, metilprednisolon yang diberikan dalam bentuk prodrug, metilprednisolon sodium suksinat atau MPSS, akan cepat dihidrolisis di plasma menjadi bentuk aktifnya yaitu metilprednisolon, dengan waktu paru konversi sekitar 1,7 menit. Karena tidak melewati saluran pencernaan atau metabolisme pertama di hati, efek farmakologis metilprednisolon dapat segera dirasakan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk kondisi akut seperti shock anafilaksis atau cedera medula spinalis. Dosis metilprednisolon intravena biasanya berkisar antara 0,25 hingga 0,5 gram per hari, selama beberapa hari untuk terapi awal, terutama pada kondisi yang memerlukan efek cepat seperti inflamasi berat atau penyakit autoimun. Metilprednisolon dapat diberikan dalam bentuk cair dengan dosis yang lebih tinggi melalui pembuluh darah untuk mengatasi peradangan yang parah. Contoh kondisi di mana metilprednisolon intravena sering digunakan, termasuk lupus yang mempengaruhi ginjal atau otak, serta vaskulitis. Selain itu, metilprednisolon intravena juga dapat diberikan sebagai perobat dalam dosis yang lebih rendah untuk mencegah reaksi infus terhadap obat lain seperti rituximab. Setelah proses absorpsi, terdapat proses distribusi. Metilprednisolon memiliki bentuk awal setelah pemberian IV, yaitu metilprednisolon sodium succinate atau MPSS. Dan dengan cepat dihidrolisis menjadi bentuk aktifnya, yaitu metilprednisolon atau MP, dengan waktu paru sekitar 4,14 plus minus 1,65 menit. Metilprednisolon succinate memiliki volume distribusi sebesar 24 plus minus 6 liter, dan volume distribusi pada keadaan tunak atau VSS sebesar 27 plus minus 8,2 liter. Nah, kemudian nilai volume darah dari metilprednisolon yaitu 24 plus minus 6 liter lebih besar daripada volume darah manusia, yaitu sekitar 5 liter, yang mengindikasikan bahwa obat ini masuk ke jaringan-jaringan di luar pembuluh darah. Nilai VSS yang 27 plus minus 82 liter menunjukkan bahwa metilprednisolon terdistribusi secara luas ke jaringan-jaringan tubuh, tidak terbatas pada plasma. Nah, konsentrasi metilprednisolon ini dalam plasma menunjukkan kurva waktu hingga konsentrasi yang konsisten dan tidak tergantung pada dosis, menunjukkan distribusi yang linier dalam rentang dosis. Karena metilprednisolon diberikan secara intravena, maka obat akan langsung masuk ke dalam sistem tubuh dan mencapai target jaringan. Target-target jaringan yang telah disebutkan sebelumnya tersebar secara merata ke banyak jaringan, seperti contoh sistem saraf pusat, sistem imun, muskuloskeletal, dan lain-lain. Nah, metilprednisolon juga terikat pada protein plasma, terutama albumin, sekitar 77%. Sementara sisanya dalam bentuk obat bebas. Nah, ikatan pada protein plasma inilah yang mempengaruhi waktu paruh dan durasi kerja obat, seperti yang saya telah sebutkan di slide sebelumnya. Nah, hanya obat bebas yang dapat melewati membran sel dan memberikan efek farmakologis.
Selanjutnya, setelah obat melalui proses distribusi, metilprednisolon akan mengalami biotransformasi yaitu pada metabolisme fase 1, di mana biotransformasinya akan terjadi di organ hati, dia akan melalui beberapa reaksi dan akan menghasilkan beberapa metabolit. Di antaranya yang paling umum adalah 20 karboksil metilprednisolon dan juga 6 beta hidroksi 20 alfa hidroksi metilprednisolon. Di mana melalui metabolisme fase 1 ini, metilprednisolon ini akan melalui proses dengan enzim sitokrom P450 yaitu dengan enzim CYP3A4. Sebagian besarnya dia akan dimediasi oleh 11 beta hidroksisteroid dehidrogenase dan juga 20 ketosteroid reduktase. Di mana sama seperti molekul-molekul lain yang menjadi substrat pada CYP3A4, metilprednisolon sebagai substrat dari CYP3A4 juga dapat menjadi substrat pada transfer protein P3P glikoprotein yang akan mempengaruhi distribusinya ke dalam jaringan dan juga interaksinya dengan obat-obat lain. Selanjutnya, berikut ditampilkan beberapa reaksi yang akan terlibat dalam proses metabolisme metilprednisolon. Di antaranya ada 22 hidroksilasi, 11 oksidasi, 20 reduksi, 16 hidroksilasi, 6,7 dehidrogenasi, dan juga 16 hidroksilasi, di mana reaksi-reaksi ini akan menghasilkan berbagai metabolit dari metilprednisolon. Selanjutnya, kita masuk ke proses eliminasi dari metilprednisolon. Obat ini memiliki waktu paruh eliminasi plasma sekitar 2,5 hingga 3,5 jam. Setelah dimetabolisme di hati, metilprednisolon terutama diekskresikan melalui urin dalam bentuk metabolit yang tidak aktif. Hanya sebagian kecil yang dibuang dalam bentuk tidak berubah. Meskipun ekskresi terjadi melalui ginjal, umumnya tidak diperlukan penyesuaian dosis yang signifikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal ringan hingga sedang. Namun, tetap perlu pemantauan klinis jika pasien memiliki gangguan ginjal berat atau penyakit sistemik lainnya. Mekanisme aksi multilevel. Metilprednisolon berinteraksi dengan reseptor glukokortikoid melalui ikatan intraseluler. Obat ini menembus membran sel lalu berikatan dengan GR-alpha di sitoplasma menyebabkan pelepasan protein heat shock atau HSP90 dan mengaktifkan kompleks reseptor ligand. Kompleks ini kemudian mengalami modulasi genomik. Yang pertama transaktivasi yaitu kompleks GR-DNA menginduksi sintesis protein antiinflamasi termasuk lipokortin 1 yang menghambat fosfolipase A2 sehingga mengurangi produksi asam arakidonat. Dan IKB-alpha yang menginaktivasi NF-κB sehingga menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Yang kedua transrepresi yaitu GR berkompetisi dengan faktor transkripsi AP1 dan NF-κB di DNA sehingga menekan gen yang memproduksi IL-2, TNF-alpha, dan chemokine. Selain itu, metilprednisolon juga memiliki aksi non-genomik yang cepat. Interaksi dengan GR membran menghambat jalur MAPK-ERK dan PI3K-AKT dalam 5-15 menit. Obat ini juga memiliki efek enzimatik langsung dengan menstabilkan lisosom yaitu mengurangi pelepasan elastase dan kolagenase dan menghambat COX-2 secara kompetitif yaitu mengurangi produksi prostaglandin E2. Sel imun, yaitu meliputi limfosit B atau T yang menekan proliferasi dan induksi apoptosis, makrofag atau neutrofil yang menghambat kemotaksis dan mengurangi fagositosis, dan juga sel mast atau basofil yang memblokir pelepasan histamin dan produksi sitokin. Mediator inflamasi dapat menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi, meningkatkan produksi protein atau antiinflamasi yang akan menghambat fosfolipase A2 dan mengurangi sintesis prostaglandin leukotrin. Dan efek sel target yang ketiga untuk metilprednisolon itu hati yang merangsang gluconeogenesis atau dapat meningkatkan kadar gula darah, otot atau jaringan adipos yang meningkatkan katabolisme protein dan lipolisis, dan juga yang terakhir itu sel epitel yang mengurangi sekresi lendir dan peradangan saluran napas. Untuk keunggulan rute metilprednisolon melewati IV itu onset yang cepat hanya dalam hitungan menit, bioavailabilitas yang 100%, terapi dosisnya dapat tinggi dan presisi. Digunakan dalam klinis yaitu seperti asma berat, shock anafilaksis, dan juga eksaserbasi SLE. Cara kerja utama metilprednisolon adalah memodulasi jalur inflamasi atau mengatur sistem peradangan tubuh yang terlalu aktif. Setelah metil disuntikan secara intravena, obat ini akan langsung masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid. Kemudian masuk ke inti sel dan mempengaruhi gen dengan meningkatkan gen antiinflamasi dan menurunkan gen proinflamasi yang membuat peradangan seperti IL-1, IL-6, TNF-alpha, dan COX-2. Hasilnya, radang menjadi turun, sel imun lebih terkontrol, dan gejala seperti bengkak atau nyeri mulai mereda. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari metilprednisolon intravena di dalam tubuh atau secara farmakodinamik klinis? Yang pertama ada mekanisme aksinya. Metilprednisolon yang sudah disuntikan secara intravena akan masuk ke dalam sel, kemudian berikatan dengan reseptor glukokortikoid. Setelah itu, cara kerja dari metilprednisolon akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu efek genomik dan efek non-genomik. Efek genomik akan pengaruh pada ekspresi gen dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menimbulkan efek. Efek non-genomik akan masuk ke membran atau sinyal dan bekerja lebih cepat, biasanya muncul saat dosis yang tinggi. Selanjutnya, efek utama dari metilprednisolon adalah sebagai antiinflamasi, menurunkan peradangan, mengurangi edema dan nyeri, imunosupresif, menekan aktivasi dan proliferasi sel T, makrofag, dan migrasi leukosit. Imunomodulasi mengatur respon imun berlebihan tanpa menghilangkannya sepenuhnya, tergantung dosisnya. Stabilisasi membran mencegah degranulasi sel mast dan pelepasan histamin.
Selanjutnya adalah onset dan durasi. Onset adalah berapa lama setelah injeksi obat mulai menunjukkan efeknya. Untuk metilprednisolon intravena, onsetnya sekitar 1-4 jam, bisa lebih cepat kalau dosisnya tinggi. Dan durasi adalah berapa lama efek obat itu bertahan di dalam tubuh, bukan hanya berdasarkan kadar obat di dalam darah, tapi juga akibat perubahan fungsi sel. Durasi metilprednisolon biasanya 18-72 jam, tergantung dosis dan kondisi dari pasien. Implikasi klinis dari metilprednisolon intravena adalah metilprednisolon intravena merupakan obat antiinflamasi kuat yang bekerja cepat lewat jalur imun dan genetik. Efek utamanya meredakan peradangan dan menekan reaksi imun berlebihan. Kapan seharusnya ini digunakan? Seharusnya ini digunakan saat kondisi yang akut dan berat seperti asma atau alergi berat, lupus dan penyakit autoimun, rejeksi transplantasi organ, multiple sklerosis yang kambuh, dan cedera tulang belakang. Kenapa hal ini penting? Karena bisa menghentikan peradangan dengan cepat, mencegah kerusakan jaringan, dan juga mengontrol sistem imun yang terlalu aktif. Jadi, interaksi obat itu adalah suatu efek obat yang disebabkan oleh dua obat atau lebih yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Dan interaksi obat ini sangat penting untuk memaksimalkan hasil pengobatan atau terapi dan meminimalisir terjadinya efek samping yang mengakibatkan efek toksik pada tubuh kita. Saya akan memberikan contoh bagaimana interaksi obat itu dapat terjadi. Jika pasien mengonsumsi 2 obat atau lebih secara bersamaan, dia itu akan memiliki potensi terjadinya interaksi obat yang dimana memberikan efek terhadap obat yang sedang dikonsumsi. Dan interaksi antara kedua obat tersebut dapat menurunkan ataupun meningkatkan mekanisme kerja dari obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Jadi obat itu akan ada penurunan dan atau ada peningkatan yang berlebihan sehingga menjadi efek yang toksik untuk tubuh. Dan bagaimana cara untuk menghindari atau mengurangi terjadinya interaksi obat. Yang pertama itu kita harus melakukan screening resep. Yang kedua itu harus memperhatikan kepatuhan pasien. Yang ketiga dapat memperhatikan cara atau waktu penggunaan obat pasien dan menambahkan obat lainnya. Yang keempat itu melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter. Yang kelima itu mencari tahu obat apa yang sedang kita konsumsi, efek samping atau informasi lain mengenai obat tersebut agar kita mengonsumsinya dengan baik dan benar. Selanjutnya, interaksi obat. Interaksi obat dapat memiliki dampak yang beragam, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Terdapat beberapa interaksi obat. Yang pertama, induktor enzim hati. Obat seperti fenobarbital, phenytoin, dan rifampin dapat mempercepat metabolisme metilprednisolon, sehingga kemungkinan diperlukan penyesuaian dosis untuk menjaga efektivitas. Yang berikut ada inhibitor enzim hati. Obat seperti ketoconazole dan intraconazole dapat memperlambat penguraian metilprednisolon, meningkatkan risiko efek samping. Penyesuaian dosis mungkin dibutuhkan. Selanjutnya ada antikoagula oral. Metilprednisolon dapat mempengaruhi kerja obat, mengencer darah, baik memperkuat maupun melemahkan efeknya. Pemantauan rutin terdapat parameter pembekuan darah sangat dianjurkan. Terakhir, terdapat vaksin hidup. Vaksin hidup berbasis virus hidup sebaiknya tidak diberikan selama penggunaan kortikosteroid dosis tinggi karena risiko penurunan sistem imun. Vaksinasi sebaiknya ditunda minimal 1 bulan setelah terapi dihentikan. Nah, lalu di sini ada interaksi obat yang harus diwaspadai ketika digunakan bersamaan dengan metilprednisolon intravena. Yang pertama itu ada rifampicin. Rifampicin ini merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit akibat infeksi bakteri seperti tuberkulosis. Maka dari itu dia bekerja sebagai anti-tuberkulosis. Rifampicin ini mengalami metabolisme fase 1 pada hati dengan enzim CYP3A4. Nah, dia bekerja sebagai inducer. Sedangkan kita tahu nih metilprednisolon tuh di metabolisme fase 1 di hati juga dengan enzim yang sama yaitu CYP3A4. Maka dari itu, induksi ini akan menyebabkan mempercepat metabolisme dari metilprednisolon itu sendiri yang mengakibatkan juga kadar obat dalam darah menurun karena dia tereliminasi lebih cepat. Nah, ketika rifampicin digunakan sewaktu dengan metilprednisolon akan menyebabkan penurunan aktivitasnya karena yang tadi dia itu menurunkan kadar obat dalam darah karena dia tereliminasi secara cepat. Nah, tindakan yang dapat diatasi untuk menghadapi rifampicin ini yaitu meningkatkan dosis metilprednisolon ketika dikombinasikan dengan rifampicin atau menggantikan rifampicin dengan rifampicin. Selanjutnya ini ada interaksi obat yang harus diwaspadai juga ketika dikombinasikan dengan metilprednisolon yaitu ketoconazole yang merupakan obat antifungal. Nah, ketoconazole ini mengalami metabolisme fase 1 di hati dengan enzim CYP3A4 sama seperti metilprednisolon itu sendiri. Namun, ketoconazole ini bekerja sebagai inhibitor. Nah, inhibisi atau inhibitor ini mengakibatkan yaitu menghambat metabolisme dari metilprednisolon itu sendiri sehingga kadar obat dalam darah ini akan meningkat atau terakumulasi. Berdasarkan hasil penelitian, ketoconazole dapat mengurangi clearance metilprednisolon intravena hingga 60%, meningkatkan area undercut 135% dan mempengaruhi kadar kolesterol. Clearance ini berarti jumlah obat yang dibersihkan dari tubuh per satuan waktu, ibaratnya seperti kecepatan tubuh untuk membersihkan obat. Penurunan clearance ini berarti obat bertahan lebih lama dalam tubuh. Sedangkan area under curve atau outside ini merupakan total dalam tubuh terhadap obat dari waktu ke waktu yang semakin besar berarti semakin banyak obat yang terserap dan bertahan di dalam tubuh. Tindakannya yaitu dosis metilprednisolon sebaiknya dikurangi 50% saat digunakan bersama ketoconazole atau menggantikan metilprednisolon dengan prednisolon ini menurut penelitiannya.
Berikut adalah daftar beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas video ini. Sekian video terkait tugas farmakologi dari kelompok 6. Kami semua mengucapkan terima kasih.